Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bu Fat, masih dalam materi yang sama ya, yaitu tentang persamaan eksponen untuk kelas 10 matematika peminatan. Oke, kita mulai dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemarin kita udah sempat bahas ya, kan ada 7 tipe tuh. Bentuk umumnya 7 bentuk. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat udah dibahas. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bentuk kelima, keenam, dan ketujuh. Bentuknya lebih kompleks daripada pada pertemuan sebelumnya, yaitu bilangan pokoknya juga dalam bentuk X atau fungsi ya. Oke, kita langsung aja ke tipe kelima, bentuk kelima. Oke. Bentuk kelima yaitu tentang Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Ya, ada 4 kemungkinan. 4 kemungkinan ini bukan bukannya hanya salah satu yang dipilih, tapi semuanya dicoba dan dikerjakan gitu ya. Yang pertama kamu kerjakan adalah Fx sama dengan Gx, sama seperti tipe 1 ya, tinggal coret Hx-nya, Fx sama dengan Gx. Yang kedua adalah Hx-nya sama dengan 1. Yang dibilang pokoknya sama dengan 1. Kenapa? 1 pangkat berapapun ya pasti 1 gitu kan. Oke, yang ketiga Hx sama dengan min 1. Tapi ada syaratnya. Kalau dia min 1 itu pangkatnya si Fx dan Gx harus sama bentuknya. Jadi kalau Fx ganjil, Gx juga ganjil. Kalau Fx genap, Gx juga genap. Dan yang terakhir adalah Hx sama dengan 0. Ini juga ada syaratnya, yaitu Fx dan Gx-nya tidak harus lebih dari 0. Fx dan Gx-nya ya, harus lebih dari 0. Oke, jadi Fx-nya lebih dari 0 dan Gx-nya juga lebih dari 0. Oh iya, mohon maaf untuk Hx sama dengan 1 juga ada syaratnya, yaitu Fx dan Gx tidak boleh sama dengan 0. Jadi kalau misalnya Fx Gx-nya 0, jadi 1 pangkat 0 gitu ya, nggak boleh. Oke, kita lanjut ke contoh soal ya, contoh soal. Jadi ada soal seperti ini, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2x min 11 pangkat 2x kuadrat min 5x min 6 sama dengan 2x min 11 pangkat x kuadrat min 2x min 2. Kita lihat dulu bilangan pokoknya sudah sama tapi ada x-nya ya. Nah, jadi kalau bilangan pokoknya sama tapi ada huruf x-nya, kita melakukan 4 langkah. Langkah pertama kita lihat dulu pangkatnya. Kita samakan dulu pangkatnya, yaitu 2x kuadrat min 5x min 6 sama dengan x kuadrat min 2x min 2. Kita geser ke kiri semua, 2x kuadrat kurang x kuadrat itu x kuadrat, min 5x kurang min 2x atau min 5x tambah 2x itu plus 3x, dan min 6 tambah 2, pindah ke kiri kan jadi plus ya, yaitu min 4. Jadi x kuadrat min 3x min 4 sama dengan 0, kemudian kita faktorkan, cari yang dikali sama dengan min 4 dan yang ditambah min 3. Berarti min 4 dan 1 ya, min 4 kali 1 min 4, min 4 tambah 1 min 3. Jadi jawabannya x min 4 dan x plus 1 sama dengan 0. Kalau x min 4-nya sama dengan 0, otomatis x-nya sama dengan 4. Kalau x plus 1-nya sama dengan 0, otomatis x-nya sama dengan min 1. Nah, ini adalah salah 2 dari penyelesaiannya. Jadi udah kita koleksi 2x ya, 2 nilai x. Langkah kedua kita fokus ke bilangan pokoknya, tidak perlu diperhatikan pangkatnya, yaitu 2x min 11 sama dengan 1. Berarti pindahkan min 11-nya ke kanan, jadi 1 tambah 11 yaitu 2x sama dengan 12. Kemudian x-nya adalah 12 per 2 ya, atau 12 kali setengah. X-nya sama dengan 6. Ini adalah yang ketiga, nilai x yang ketiga, kemungkinan nilai x yang ketiga. Kemudian masih ada langkah ketiga, ingat ada 4 langkah, yaitu bilangan pokoknya harus sama dengan min 1. 2x min 11 sama dengan min 1, min 11-nya pindah ke kanan jadi plus 11, 2x sama dengan min 1 plus 11 yaitu 10, berarti x-nya adalah 10 per 2 atau 10 kali setengah yaitu x-nya 5. Nah, ini tidak bisa langsung kita checklist karena kita harus cek dulu untuk x sama dengan 5, fx-nya nih yang 2x kuadrat min 5x min 6 hasilnya ganjil atau genap.
X kuadrat min 2X plus min 2-nya juga ganjil atau genap. Kita masukin 2X kuadrat min 5X min 6. 2 kali 5 kuadrat min 5 kali 5 kurang 6. Berarti 50 dikurang 25 kurang 6 ya. 25 kurang 6, 19. Dimana 19 itu ganjil. Kemudian kalau X-nya sama dengan 5, masukin ke sini 5 kuadrat min 2 kali 5 min 2. Berarti 25 dikurang 10 kurang 2. Berarti 13. Juga ganjil. Kalau ini sama-sama ganjil di kiri dan kanan itu udah dites sama-sama ganjil, maka ini merupakan solusi. X sama dengan 5. Tapi kalau yang satu ganjil, yang satu genap atau sebaliknya, maka X sama dengan 5 bukan solusi. Nah, masih ada satu langkah lagi, yaitu di sama dengan 0 ya. Oke, 2X min 11 sama dengan 0, berarti 2X sama dengan 11 ya. Pindah ke ruas kanan, berarti X-nya 11 per 2. Oke. Kemudian kita cek ke yang kiri sama kanan, kita masukkan X 11 per 2, hasilnya lebih dari 0 apa enggak. 2 kali 11 per 2 kuadrat kurang 5 kali 11 per 2 kurang 6. Ini setelah kita hitung hasilnya 58 dan itu positif, lebih dari 0. Kemudian kalau masukkan 11 per 2 ke ruas yang kanan ya, 11 per 2 kuadrat kurang 2 kali 11 per 2 kurang 2. Hasilnya juga 69 atau bilangan positif ya. Oke. Oke, tadi ada kesalahan hitung 54 per 2 ya. Kalau F11 per 2 54 per 2, kalau yang kanan hasilnya 69 per 4, dimana keduanya positif ya, lebih dari 0 gitu. Jadi kita sebenarnya nggak perlu ngitung secara eksak berapa, yang penting kita udah tahu lebih dari 0, maka ini jawabannya. Kalau yang satunya positif, satunya negatif, atau negatif dua-duanya, otomatis 11 per 2-nya salah, tidak memenuhi. Jadi ada 5 checklistan, di sini akan kita gabung menjadi sebuah jawaban atau sebuah himpunan penyelesaian. Yaitu min 1, 4, 5, 11 per 2 atau 5,5 dan 6 ya. Kita urutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar. Ini adalah jawabannya. Oke, kita lanjut ke tipe yang ke-6. Fx pangkat Hx sama dengan Gx pangkat Hx. Bilangan pokoknya berbeda, pangkatnya sama ya. Ini sama kayak tipe kedua, hanya saja bilangan pokoknya ini ada huruf X-nya atau ada variabelnya. Oke, yang pertama solusinya tentu Fx sama dengan Gx ya, karena kalau misalnya Fx sama dengan Gx, otomatis mereka dua bilangan yang kembar. Solusi kedua adalah Hx-nya sama dengan 0, dengan syarat Fx dan Gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Langsung aja ke contoh soal. Sama ya, tadi dua syarat itu harus dikerjakan semuanya dan dikumpulkan menjadi himpunan penyelesaian atau himpunan jawabannya. Oke, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen x kuadrat min 5x plus 9 pangkat x kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 2x plus 3 pangkat x kuadrat min 4x plus 3. Kita lihat bilangan pokoknya berbeda dan mengandung x atau variabel x, dan bilangan pangkatnya justru sama. Jadi kita mulai ke langkah 1. Langkah 1 adalah bilangan pokoknya kita samakan, x kuadrat min 5x plus 9 sama dengan 2x plus 3. Kita geser ke kiri semua menjadi sama dengan 0 ya. Ini 2x pindah ke kiri jadi min 2x, min 5x, min 2x itu min 7x. 3 pindah ke kiri jadi min 3. 9 min 3 itu plus 6. Jadi x kuadrat min 7x plus 6 sama dengan 0. Kita faktorkan, cari yang dikali hasilnya 6 tapi ditambah hasilnya min 7. Berarti kan min 3 dan min 6 dan min 1 ya. Min 6 dikali min 1 itu 6, min 6 tambah min 1 itu min 7. Jadi jawaban faktornya adalah x min 6 dan x min 1 sama dengan 0. Kalau x min 6 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 6. Kalau x min 1 sama dengan 0, x-nya sama dengan 1. Ini tidak ada syarat sehingga ini x sama dengan dan x sama dengan 6 dan x sama dengan 1 merupakan jawaban ya, sudah pasti. Untuk langkah 2, kita anggap x kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 0. Berarti langsung aja kita faktorin, cari hasil kalinya 3 dan hasil jumlahnya min 4. Yaitu min 3 dan min 1 ya. Min 3 kali min 1 itu 3, min 3 tambah min 1 itu min 4. Jadi x min 3, x min 1 sama dengan 0. Kalau x min 3-nya sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 3. Kalau x min 1-nya sama dengan 0, berarti x min 1-nya
X-nya sama dengan 1. Tapi ini nggak bisa langsung dijadikan solusi ya, kecuali X sama dengan 1. Ini sudah dijadikan solusi karena sama persis dengan langkah 1 ya. Nah, yang X sama dengan 3 ini harus kita pikirkan. Apakah dia merupakan solusi? Kita cek dulu di bilangan pokoknya. Masukkan X-nya menjadi 3. 3 kuadrat min 5 kali 3 tambah 9, jadi 9 kurang 15 tambah 9 ya. Berarti 3. Oke? 3 itu bukan 0 ya, jelas ya, karena ada bilangannya. Terus kita cek 2X plus 3, masukkan X-nya sama dengan 3. 2 kali 3 tambah 3, 6 tambah 3 itu 9. 9 juga bukan 0. Sehingga X plus 3 merupakan solusi. X sama dengan 3 merupakan solusi. X sama dengan 1 juga solusi ya, jadi nggak perlu dicek karena udah ada di langkah 1. Jawabannya jadi ada 3, yaitu 1, 3, dan 6 himpunan penyelesaiannya. Oke, kita lanjut ke tipe 7. Tipe 7 itu tipe yang paling menggunakan permisalannya yang paling rumit gitu ya. Jadi dia udah ada eksponen, ada kuadrat lagi gitu loh. Nah, kalau seperti ini kita harus misalkan AFX sama dengan P. Ya, AFX kuadrat sama A2FX sama ya. Nanti kamu akan nemuin duanya nggak di sini tapi di depan FX-nya. Ya, kita lihat contohnya seperti ini. 4 pangkat 2X dikurang 6 kali 4 pangkat X tambah 8 sama dengan 0. 2X ini maksudnya 4 pangkat X dikuadratin gitu ya. Ini juga sama, 9 pangkat X tambah 10 kali 3 pangkat X tambah 9 sama dengan 0. Jadi ini kita anggap aja 4 pangkat X itu P. Jadi kita langsung misalin. Jadi 4 pangkat 2X berarti P kuadrat min 6P tambah 8 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan, cari yang dikali hasil 8, yang ditambah hasil min 6, berarti min 4 dan min 2 ya. X min 4, P min 4, P min 2 sama dengan 0. Kalau P min 4 sama dengan 0, B-nya sama dengan 4. Kalau P min 2 sama dengan 0, P-nya sama dengan 2. Sampai sini belum selesai, karena P ini kita harus substitusikan lagi ke dalam 4 pangkat X ya. P sama dengan 4, berarti 4 pangkat X sama dengan 4. Di mana 4 itu adalah 4 pangkat 1. Kita bisa coret, berarti X-nya sama dengan 1. Kalau P-nya sama dengan 2, berarti 4 pangkat X sama dengan 2. Di mana 2 itu adalah akar dari 4 atau 4 pangkat setengah. Nah, ini kita bisa coret 4-nya tinggal X sama dengan setengah. Ini juga merupakan solusi. Maka himpunan penyelesaiannya adalah setengah, 1. Oke. Untuk yang nomor 2 juga sama, 9 pangkat X adalah 3 pangkat 2X ya. Jadi kalau kita misalkan 3 pangkat X itu P, berarti ini adalah P kuadrat. P kuadrat min 10P tambah 9 sama dengan 0, kita faktorkan, jadi P min 9, P min 1 sama dengan 0. Kalau P min 9 sama dengan 0, berarti P-nya sama dengan 9, dan kalau P min 1 sama dengan 0, P-nya sama dengan 1. Kita substitusi lagi, P itu adalah 3 pangkat X ya. Berarti 3 pangkat X sama dengan 9. Nah, 9 itu 3 pangkat berapa? 3 pangkat 2 ya. Oke, 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 2, 3-nya dicoret, X sama dengan 2. Oke, ini adalah solusinya yang pertama. Yang kedua, P sama dengan 1. 3 pangkat X sama dengan 1. Oke, 3 pangkat berapa sama dengan 1? Ingat, semua dipangkatkan 0 sama dengan 1. Berarti 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 0, berarti X-nya sama dengan 0. Oke, solusinya juga ada 2, himpunan penyelesaiannya adalah 0,2. Nah, sampai sini penjelasan dari saya dan selesai juga untuk persamaan eksponen. Semoga bermanfaat. Jangan lupa mengerjakan tugas yang diberikan di GCR. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.